awas aja nanti kalau anakku sembuh dan kembali ke pesantren, dia akan membalaskan semua dendamnya. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Beberapa waktu lalu, Nona baru aja nih nonton film horor yang judulnya Munkar. Dan Nona tuh baru ngeh ya kalau ternyata film ini tuh terinspirasi dari urban legend yang terkenal banget di kalangan santri, juga pesantren di daerah Jawa Timur. Dan kemarin juga Nona tuh baru banget kan ya ngebahas tentang kasus Bintang Balkis Maulana yang harus tewas setelah dianiaya keempat seniornya. Nah, cerita ini tuh rasanya jadi relate banget ya. Walaupun sebenarnya pasti akan ada banyak perbedaannya yang sama, cuman sama-sama santri di pesantren. Disclaimer dulu nih, kalau ini adalah urban legend yang diceritakan dari satu mulut ke mulut lainnya. Jadi untuk kebenarannya dari cerita ini, Nona nggak bisa jamin ya. Tapi apapun yang Nona bahas di channel ini, baiknya tuh kita ambil positifnya dan jauhi hal-hal yang nggak baiknya. Dan menjadikan kisah-kisah yang Nona ceritakan jadi informasi serta pembelajaran. Oke, jadi apa atau siapa sih yang mau Nona ceritain ini? Nona mau cerita tentang seorang santri bernama Herlina yang kembali ke pesantren setelah kecelakaan. Tapi dia bukanlah santri yang sama seperti sebelumnya. Loh, apa bedanya Nona? Sini-sini, Nona ceritain. By the way, yang Nona akan ceritain ini versi urban legendnya ya, jadi bukan versi filmnya. Dan cerita hantu Herlina ini punya banyak banget versi. Nah ya, yang pasti yang Nona ceritakan ya versi yang Nona tahu. Kalau kawan Nona juga tahu tentang kisah ini, nanti boleh komentar di bawah ya. Nah, dikisahkan pada tahun 2010 atau 2011 ada seorang santriwati yang bernama Herlina. Dia itu mondok di salah satu pesantren di daerah Lamongan, Jawa Timur. Herlina ini tuh digambarkan sebagai siswi yang pintar, manis, cantik, ramah, dan baik hati. Tapi dengan segala kelebihannya itu, ternyata Herlina tuh nggak punya banyak temen di pesantren. Entah karena konflik-konflik kecil yang dia alami si Herlina ini selama di pesantren dengan kawan-kawannya, atau mungkin kawannya ini iri sama Herlina, atau ya karena emang nggak dianggap aja ini si Herlina. Jadilah Herlina ini tuh ngerasa diacuhkan oleh santriwati-santriwati yang lainnya, juga ustadz dan ustazah yang ada di sana. Dan alasannya kenapa juga nggak tahu ya ada apa gitu santriwati ini sama dia. Nah, untuk menarik perhatian semua orang di pesantren itu, Herlina menemukan ide yang jenius nih menurut dia. Tapi sih kalau kata Nona, ada gila-gilanya idenya si Herlina ini. Nah, emang idenya apa? Jadi Herlina ini ngide dia bakal mengambil sesuatu yang berharga milik salah satu ustadz di pesantren itu, yaitu cincin akik kesayangan ustadz. Niatnya Herlina tuh ya nggak benar-benar mencuri cincin itu, tapi nantinya setelah pesantren heboh, cincinnya Ustadz hilang, dia bakal ngembalin cincin itu. Tahu nggak cincin kesayangannya Ustadz itu hilang loh. Di mana ya cincinnya? Iya, di mana ya? Jangan-jangan ada yang maling lagi di pesantren ini. Nah, niatnya si Herlina ini nanti cincin yang udah dia simpan di sakunya itu bakal dia keluarin, terus dia bakal ngomong, Ustadz, ini cincin yang Ustadz cari nggak? Tadi Herlina tuh nggak sengaja nemuin cincin Ustadz. Nah, kalau Ustadz udah berterima kasih, terus tersebarlah berita itu ke seluruh pesantren, kan bakal terkenal tuh ya dia. Santriwati bernama Herlina telah menemukan cincin Ustadz. Terkenallah dia tuh jadi orang yang baik di mata semua orang. Itulah imajinasinya si Herlina. Dan rencana ini dilakukan ketika pesantren sepi. Pas malam tiba, Herlina pun memutuskan untuk mengambil cincin itu dengan cara mengendap-endap dan memberanikan diri masuk ke ruangan Ustadz itu. Perlahan dia buka tuh laci tempat Ustadz menyimpan batu akiknya. Ketemu kan cincin yang dimaksud itu. Langsung aja Herlina ini ambil dan dia masukkan ke dalam sakunya. Pas udah berhasil ngambil itu cincin, Herlina kan balik badan nih mau
keluar. Ternyata ada seorang santriwati lainnya yang udah berdiri di depan pintu. Kegeplah si Herlina. Langsung santriwati itu tuh nangkep Herlina. Dan dia interogasi Herlina kan. Ngapain kamu di sini? Kamu maling ya? Kamu ngambil apa? Ayo ngaku, kamu ngambil cincin Ustadz kan? Mana nggak cincinnya? Ustadz, Herlina maling nih. Herlina maling cincin Ustadz. Nggak pakai bakbi, Bu, si Herlina langsunglah dibawa menghadap ke Ustadz serta pengurus-pengurus pesantren lainnya. Setelah itu, nih si Herlina disidang untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada si Herlina ini. Agar menjadi contoh santri-santri yang lainnya, biar yang nggak berlaku tuh sama kayak Herlina. Dan ya biar si Herlina ini juga nggak mengulang perbuatannya lagi. Nah, pas lagi nunggu keputusan itu, Herlina nih kan harap-harap cemas. Dia tuh ketakutan dan malu banget. Akhirnya, Herlina ini memutuskan untuk kabur dari pesantren. Nah, kaburlah dia tuh dari pesantren, ngendap-ngendap keluar pesantren kan. Terus dia lari sekencang-kencangnya yang dia bisa. Ternyata pas pada pengurus ini menemukan hukuman apa yang pas buat Herlina, ada salah satunya yang ngelihat Herlina ini lagi berusaha untuk kabur. Langsung aja kan, Ustadz itu berdiri dan neriakin Herlina, "Hei, Herlina, mau kemana kamu? Jangan kabur." Sambil Ustadz itu dan Ustadz lainnya ini ya ikutan ngejar si Herlina. Ramai nih pengurus-pengurus pesantren jadi ngejar si Herlina ya sambil neriakin nama Herlina. Herlina yang udah kadung malu, gak mikir apa-apa lagi. Pokoknya dia lari aja terus biar bisa bebas dari para Ustadz itu. Dan dia udah gak pedulin apapun. Di tengah kondisi yang panik, si Herlina ini makin mempercepat larinya. Di situ juga dia tuh berusaha menyeberangi jalan. Ternyata di saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang mengarah ke si Herlina dan dia tabraklah Herlina. Nih ya, saking kencangnya mobil itu tuh badannya si Herlina tuh sampai kepental gitu, bermeter-meter jauhnya. Nah, entah itu pengendaranya mobil itu ya sadar apa nggak nabrak si Herlina, atau ya mungkin dia tuh emang mau melarikan diri aja gitu. Udah nih ya, mobil itu melaju aja gitu. Sampai para pengurus pesantren yang tadi ngejar Herlina menemukan kalau Herlina ini sudah dalam keadaan pingsan setelah tertabrak. Wah, itu cairan merah dari tubuhnya Herlina udah menggenang kemana-mana kan. Panik nih semua orang. Langsung si Herlina ini digotong dibawa ke rumah sakit. Di dalam hatinya para pengurus pesantren yang ngejar dia tadi tuh, timbullah rasa penyesalan yang sangat mendalam. Kenapa kejadiannya tuh bisa sampai kayak gini? Keadaan Herlina tuh bisa dikatakan sangat parah. Dia masuk ICU, terus koma juga nih dia. Bahkan sampai 2 minggu ini si Herlina tuh nggak siuman juga. Yang nungguin Herlina adalah ayahnya sendirian. Karena katanya ibunya si Herlina ini sudah meninggal pada saat Herlina baru berusia 12 tahun. Jadi selama koma inilah ayahnya yang merawat si Herlina kan. Dimana ayahnya ini tuh berharap banyak kalau Herlina ini bisa cepet bangun karena Herlina lah penerus satu-satunya dari keluarga mereka. Nah, si bapaknya ini penasaran kan, kenapa nih Herlina dititipin di pondok, tahu-taunya kok si Herlina ini malah ketabrak dan sekarang harus koma di rumah sakit. Cari tahulah dia nih apa yang sebenarnya terjadi. Pas dia tahu ada santriwati yang mergokin kalau Herlina ini kedapatan mencuri dan malah dihakimi sama pengurus pondok pesantren, bapaknya Herlina ini nggak terima. Dia tuh marah banget karena menurut dia nggak mungkin ya kalau Herlina yang menurut dia ini anaknya baik dan jujur, jadi nggak mungkin banget itu kalau Herlina tuh nyuri kayak gitu. Bapaknya Herlina ngerasa kalau orang-orang di pesantren itu sudah semena-mena sama anaknya. Mereka lah yang jahat sama anaknya. Dalam hati bapaknya tuh, awas aja nanti kalau anakku sembuh dan kembali ke pesantren. Dia akan membalaskan semua dendamnya. Gitu kata bapaknya ya. Tapi ternyata nasib ini berkata malang untuk Herlina. Bukannya membaik kondisinya, Herlina malah dinyatakan meninggal oleh dokter.
Tentu bapaknya Herlina ini sedih banget. Dia meratapi kepergiannya Herlina, anak satu-satunya itu. Sedih banget kan, itu bapaknya sebatang kara setelah Herlina dimakamkan. Bapaknya ini nggak ngabarin ke pondok nih ya kalau Herlina udah meninggal. Tiap hari dia datang ke makam anaknya terus berpikir coba ada cara untuk Herlina hidup lagi. Nah, suatu hari sekitar 7 hari setelah kematian Herlina ini, bapaknya Herlina pergi untuk menemui dukun. Dikatakan rumah dukun itu tuh cukup jauh, di pelosok lagi. Tapi dukun itu tuh sakti dengan ilmu hitam yang sangat kuat dan terkenal di kalangan orang-orang banyak. Bela-belain ini si bapaknya Herlina. Rumah dukun itu tuh bisa dikatakan hanya sebuah gubuk yang gelap dan sumpek dengan bau kemenyan. Belum lagi suasana rumah itu tuh horor banget dengan barang-barang berbau klinik. Langsung aja bapaknya Herlina ini mengutarakan apa maksud kedatangannya bertemu dengan lelaki parubaya yang berpakaian serba hitam itu. Ki, saya ingin anak saya kembali hidup dan membalaskan dendamnya. Entah perjanjian apa yang dilakukan oleh bapaknya Herlina dan si dukun itu. Akhirnya si dukun ini menyanggupi permintaan bapaknya Herlina. Kan kalau kayak gitu tuh biasanya ada perjanjiannya ya, nggak gratis gitu. Nah, dukun itu pun melakukan ritual-ritual klinik untuk memanggil jin jahat yang nantinya akan digunakan untuk mengganti arwahnya Herlina. Bapaknya Herlina ini nggak ada takutnya, pokoknya dalam pikirannya dia bagaimana Herlina anaknya itu bisa kembali hidup. Bahkan ketika si dukun minta bapaknya Herlina datang lagi 1 minggu ke depannya, diturutin juga. Katanya untuk melakukan proses terakhir pemanggilan arwah Herlina dan penyatuan dengan jasadnya Herlina. Pokoknya si bapaknya Herlina ini ngelakuin apa aja, menghalalkan segala cara agar Herlina bisa kembali hidup. Dan ritual itu berhasil. Jasadnya Herlina ini yang tadinya terbujur kaku, seolah-olah kembali bangun. Walaupun gak sama persis dengan Herlina yang sebelum kecelakaan, tapi ya Herlina ini benar-benar bangun. Hanya kulitnya itu terlihat lebih pucat, kelopak matanya menghitam. Dia juga lebih pendiam dan tingkahnya ini cukup aneh. Dan ada yang paling aneh, yaitu persyaratan yang si dukun ini katakan bahwa setiap malam Jumat Kliwon harus ada korban manusia yang dapat diminum darahnya oleh Herlina jadi-jadian ini. Dan pada saat itulah terlahirlah Herlina si penghisap darah. Keesokan harinya, Herlina pun kembali ke pesantren. Tapi bukan lagi untuk tujuan menuntut ilmu ya, melainkan untuk menuntut balas dendam kepada perilaku teman-temannya dan para pengurus pesantren sesuai keinginan sang ayahnya. Nah, ya udah masuk aja nih Herlina segampang itu, karena nggak ada pihak pesantren yang mengetahui kalau sebenarnya Herlina ini udah meninggal. Dan betul, semenjak si Herlina ini masuk ke dalam pesantren, banyak banget kejadian ganjil terjadi di mana hampir setiap hari para santriwati ini sering kesurupan. Selain itu juga sering terjadi pencurian beberapa barang berharga milik pengurus pesantren dan entah bagaimana barang-barang itu malah ditemukan di tangan para santriwati. Padahal para santriwati yang tertangkap ada bukti barang curian, itu tuh mereka nggak pernah sama sekali menyentuh barang-barang berharga milik pengurus-pengurus pesantren itu. Tapi karena ada barang buktinya, tentu aja para santriwati ini akhirnya dihukum. Dan ini yang paling horor di malam Jumat Kliwon, di mana malam itu merupakan kewajiban sang ayah untuk bisa memberikan tumbal darah kepada badannya si Herlina yang dipakai setan ini. Dan di malam itu pesantren pun digemparkan karena ada salah satu santriwati yang meninggal. Lalu siapa yang meninggal? Iya, bener banget. Santriwati yang meninggal itu adalah santriwati yang waktu itu memergoki Herlina mencuri. Ketika ditemukan, santriwati yang sudah dalam keadaan meninggal ini ada luka aneh di lehernya. Karena di lehernya itu ada luka bekas gigitan, seperti digigit oleh hewan bertaring. Digambarkan juga tubuh santriwati itu tuh kaku tanpa ada satu tetes darah pun yang menetes. Dan tubuhnya itu kering, seperti sari-sari kehidupannya tuh udah dihisap. Gara-gara peristiwa yang aneh-aneh di pesantren itu, suasana pesantren yang awalnya penuh keceriaan berubah jadi menakutkan, mencekam.
Pihak pesantren pun memutuskan untuk meningkatkan keamanan dengan mengadakan ronda malam untuk berjaga-jaga nih ya, supaya nggak ada kejadian yang sama terulang kembali. Tapi meskipun telah meningkatkan keamanan di pesantren itu, ternyata nggak hanya satu santriwati itu aja yang tewas, tapi kejadian penghilangan nyawa itu pun kembali terjadi. Di mana di malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang pengurus pesantren yang merupakan pemilik dari cincin batu akik yang tadi itu juga meninggal dunia, dan ustadz itu juga meninggal dengan keadaan yang sama seperti si santriwati sebelumnya, di mana di bagian lehernya terdapat luka bekas gigitan hewan bertaring, dan lagi-lagi tidak ada satu tetes darah pun yang keluar dari badannya. Nah, jadi heboh kan ini. 2 minggu berturut-turut ada yang meninggal digigit gitu. Akhirnya seluruh santriwati juga pengurus atau siapapun itu yang ada di dalam pondok pesantren berkumpul nih di aula termasuk si Herlina. Dan pada saat lagi berkumpul itu ada yang melihat ternyata di bagian mulut dan kerudungnya si Herlina ini banyak bercak merah yang merupakan darah segar yang mengalir. Heboh lagi lah mereka. Itu Herlina kok mulutnya berdarah, kok kerudungnya belepotan darah juga. Ih, ricuh nih ya satu aula, dan dalam sekejap tiba-tiba si Herlina ini langsung berubah sosoknya menjadi perempuan berbaju merah, mengeluarkan taring dengan tawa yang menyeramkan. Para pengurus pesantren langsung bingung, kaget dan panik nih yang ngelihat kejadian itu. Mereka langsung berkumpul untuk melindungi diri, hingga ada seorang ustadz muda yang berusia sekitar 20 tahunan dengan tasbih di tangannya. Dan si ustadz ini pun langsung mengumandangkan doa, dan dia tuh juga bersikir. Si hantu merah yang menjelma jadi Herlina itu malah ketawa, dan dia juga mengikuti bacaan surah-surah si ustadz muda itu. Selesai berdoa, ustadz muda itu pun langsung memutuskan tali tasbih dan seluruh butiran tasbih digenggamnya di dalam tangannya dan langsung dilemparkan ke tubuhnya Herlina tadi. Dan setelah dilemparkan ya si tasbih itu, suara tawa yang keras itu berubah menjadi suara rintihan kesakitan. Seketika itu pun tubuh hantu itu terbakar dan menghilang. Tetapi dia nggak seutuhnya menghilang. Dikabarkan kalau ada yang kerasukan di sekitar situ, dia akan tertawa dan suaranya itu mirip dengan suara hantu Herlina. Dan dia akan mengatakan, kalian tidak akan tenang. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Terus, pastiin kamu udah subscribe channel Nona, biar Nona makin semangat berbagi ceritanya. Nah, dikatakan sebenarnya korban dari hantu Herlina ini bukan hanya 2 orang tadi, si santriwati yang mergokin Herlina mencuri, dan ustadz yang cincin batu akiknya itu dicuri. Tapi ada banyak santriwati dan pengurus pesantren lainnya. Makanya hantu Herlina ini cukup terkenal di kalangan santri-santri di pesantren Lamongan itu. Dan di sana para santri pun dilarang untuk menceritakan atau bertanya soal hantu Herlina ini. Katanya juga, hantu Herlina ini nggak cuma meneror pondok pesantren itu aja, tapi juga rumah-rumah masyarakat di Lamongan. Katanya nih ya, hantu Herlina ini masih sering bergentayangan dengan mengetok-ngetok pintu warga, baik pintu depan atau pintu belakang rumah. Katanya seperti ada orang yang datang dan mengucapkan salam. Tok tok tok, assalamualaikum. Tapi kalau misalnya pintu itu dibuka, ya nggak ada orang. Ada juga nih, menurut versi lain, kalau yang menabrak Herlina itu sebenarnya ibunya Herlina sendiri yang sedang lewat dekat situ. Kondisinya jalanan kan sepi, dia nih nggak fokus berkendara, dan dia nggak sadar menabrak sesuatu. Dia tuh hanya tahu kalau dia tuh menabrak sebatang kayu. Karena ya tubuhnya Herlina ini kan tadi dikatakan terpental beberapa meter jauhnya. Oke, sekian kisah horor kali ini. Gimana nih menurut kawan Nona? Pembelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Kalau menurut Nona sih, nggak perlulah kita ini melakukan hal-hal yang
ya nggak perlu-perlu amat gitu ya, hanya untuk mendapatkan perhatian. Dan memang segala sesuatunya ini baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Dan balas dendam, apapun caranya, itu yang kalah ya yang balas dendam itu. Toh akhirnya si bapaknya Herlina ini tetap kehilangan anaknya. Bahkan tubuhnya Herlina malah digunakan oleh iblis yang merasukinya. Belum lagi kita nggak tahu nih perjanjian apa yang dilakukan bapaknya Herlina itu sama si dukun. Dan apa yang harus dia bayar untuk semua permintaannya ke setan ini. Gimana kalau menurut kamu? Kamu setuju nggak sama pendapat Nona? Nah, kamu bisa langsung kasih komen kamu ya, apa pendapat kamu tentang kisah kali ini. Kalau kamu punya cerita-cerita yang menarik juga boleh kirim ke Nona ya, ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya bisa bikin merinding. Oke? Bye.